United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented. اسرائیل حمله کرد، میرسه به زنده موشک زدن و احتمالاً کشته داده اینجا. Israel dan Iran akhirnya sepakat melakukan gencatan senjata setelah 12 hari saling serang. Namun, Iran memperingatkan akan memberi respon lebih keras jika Israel kembali menyerang negaranya. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin mengutip pernyataan juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Iran, Kolonel Ibrahim Zulfakri, pada Selasa 24 Juni 2025. Ia menyinggung adanya drone hingga pesawat tempur Israel yang mencoba kembali menyerang Iran. Menurut Zulfakri, Israel sudah terbiasa berbohong dan melanggar perjanjian. Ia mengatakan seharusnya Zionis belajar dari serangan balasan Iran yang menghancurkan Tel Aviv belakangan ini. Bahkan Iran dengan berani menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Ia membuktikan bahwa sumpahnya bukan hanya omong kosong. Zulfakri menegaskan bahwa Iran mampu dan sepenuhnya siap untuk menghadapi ancaman musuh. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump marah-marah karena Israel masih menyerang Iran, meski gencatan senjata sudah berlaku sejak Selasa. Ia meminta pilot dan pesawat tempur Israel kembali pulang. Sementara itu, hal yang di luar dugaan terjadi di tengah aksi perayaan kemenangan yang dilakukan masyarakat Iran. Komandan pasukan Quds Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran, Jenderal Ismail Qani, secara mengejutkan muncul pada Selasa 24 Juni 2025. Qani muncul di tengah perayaan kemenangan setelah sebelumnya dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Dikutip dari Anadolu Agency, Jenderal Qani membaur dengan warga yang merayakan kemenangan setelah gencatan senjata dengan Israel tercapai. Ia terlihat mengenakan topi berwarna hitam dan kondisinya sehat bugar. Video tersebut juga telah diunggah berbagai media lokal seperti Tasnim hingga Press TV. Kemunculan Jenderal Qani di tengah-tengah rakyat Iran sekaligus membantah laporan bahwa ia telah meninggal. Laporan tersebut bersumber dari surat kabar Amerika Serikat, New York Times. Disebutkan bahwa Qani tewas akibat serangan Israel pada 13 Juni 2025. Ini bukan pertama kalinya media barat keliru membuat laporan soal tokoh-tokoh Iran yang tewas. Ali Shamkhani, penasihat utama pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang disebut tewas, nyatanya juga masih hidup. Ia kini sedang menjalani pemulihan setelah terluka parah akibat serangan Israel. Meski hanya berlangsung 12 hari, perang antara Israel dan Iran telah membebani ekonomi Israel dengan biaya luar biasa besar. Laporan dari sejumlah media dan analis memperkirakan total kerugian mencapai miliaran dolar. Menurut Financial Express, Israel menghabiskan sekitar 5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 81,6 triliun rupiah hanya dalam pekan pertama serangan ke Iran. Biaya perang harian diperkirakan mencapai 725 juta dolar dengan sekitar 593 juta dolar diantaranya khusus untuk operasi ofensif ke Iran. Wall Street Journal menyebut sistem pertahanan udara Israel saja menghabiskan antara 10 hingga 200 juta dolar per hari atau sekitar 3,2 triliun rupiah tergantung intensitas serangan. Lembaga Kebijakan Ekonomi Iran di Israel memperkirakan jika perang berlanjut selama 1 bulan, total biaya bisa melebihi 195,8 triliun rupiah. Tidak hanya itu, asisten profesor keuangan dari Universitas Amerika mengatakan bahwa konflik ini juga menghantam sektor produksi dengan total kerugian ditaksir mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat. Defisit anggaran Israel bahkan kemungkinan akan meningkat hingga 6% dan biaya kompensasi bagi warga terdampak akan semakin memperparah kondisi fiskal negara.
Dalam pekan pertama perang saja, lebih dari 10.000 warga Israel telah dievakuasi dan sekitar 36.465 lainnya telah mengajukan klaim kompensasi menurut otoritas pajak Israel. Kementerian Keuangan Israel telah mengakui bahwa cadangan keuangan negara menipis dan telah mengajukan tambahan $857 juta untuk sektor pertahanan. Sebagai gantinya, dana $200 juta akan dipotong dari anggaran layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Menurut media keuangan Globes, sebagian besar dana tambahan ini akan digunakan untuk membayar sekitar 450.000 tentara cadangan yang dikerahkan selama mobilisasi besar-besaran. Di sisi moneter, nilai tukar shekel sempat anjlok ke 3,7 per dolar Amerika Serikat sebelum akhirnya pulih ke level 3,5 akibat pelemahan dolar dan spekulasi pasar. Para pakar memperingatkan bahwa jika konflik terus berlanjut, pertumbuhan ekonomi Israel bisa melambat, tingkat pengangguran meningkat, dan angka kemiskinan bertambah. Serangan Iran disebut menargetkan berbagai infrastruktur penting di Tel Aviv dan Haifa. Salah satu fasilitas yang terdampak parah adalah kilang minyak Bazan, kilang terbesar di Israel yang mengalami kerugian hingga $3 juta per hari atau sekitar 48,9 miliar rupiah menurut Financial Times. Bandara Internasional Ben Gurion juga sempat ditutup sementara akibat serangan balasan. Bandara yang biasanya melayani 300 penerbangan dan 35.000 penumpang per hari hanya beroperasi sebagian untuk evakuasi warga, mengakibatkan gangguan besar di sektor transportasi. Maskapai nasional El Al bahkan menghentikan sejumlah penerbangan dan mengalihkan rute demi keamanan. Penerbangan ke Paris mendarat darurat di Siprus, sementara rute ke Bangkok dialihkan ke Roma. Biaya operasional akibat gangguan ini diperkirakan mencapai $6 juta. Sektor keuangan Israel juga terkena dampak langsung. Salah satu serangan rudal Iran dilaporkan menghantam bursa berlian Israel yang menyumbang sekitar 8% dari total ekspor nasional. Menurut Israel Diamond Institute, serangan ini memicu kekhawatiran besar di bursa efek Tel Aviv yang mengalami aksi jual besar-besaran dari sektor panik. Investor yang panik melakukan aksi jual besar-besaran dan menimbulkan gejolak di pasar, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dalam jangka pendek.